Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah dan guru-guru kita sekalian, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjut lagi. Masih di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita melihat tafsir Khazin pada halaman 257 jilid yang ketiga, mujallidus salis. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat itu, maksudnya umat sebelum kita, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni jamaah mukminah, salafat qablakum, orang-orang dahulu, ya kan, bahkan sejak kisah Habil dan Qabil, kemudian dilanjutkan dengan kisah yang sangat populer di dalam Al-Quran, Ibrahim Ismail, dan juga kisah-kisah lainnya. Itu maksudnya adalah ummah, artinya generasi ke generasi pada setiap nabi. Ja'alna mansaka, telah kami jadikan manasik, artinya mazbaha. Allah telah mensyariatkan sembelihan pada umat-umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad. Wahwa, yang dimaksud dengan mansaka adalah iraqatid dami, yaitu menumpahkan darah, wadhabhil qarabin, dan menyembelih kurban-kurban. Inilah yang dimaksud dengan mansaka, yaitu orientasinya kepada penyembelihan darah, penyembelihan hewan yang mesti menumpahkan darah. Dari ayat dan juga dijelaskan oleh hadis Nabi, ada iraqatid dami, yaitu menumpahkan darah. Ini menunjukkan sembelihan itu bukan hanya karena mematikan binatang. Mungkin sekarang ada, kita lihat di video atau di YouTube, bagaimana orang-orang di luar Islam menyembelih dengan cara yang tidak keluar darah. Nah, yang ikontak mati binatang, walaupun akhirnya mati juga, tapi tidak menumpahkan darah, tidak sah. Nah, yang ibor puhun geger otaknya, lalu binatang itu mati juga. Nah, yang isupit macam ikok ngempale. Jadi kenapa dibuat iraqatid dami? Menunjukkan bahwa sembelihan itu mesti menumpahkan darah, hanjut supit dan hanjut macam-macam, mesti potong. Di mana kita tahu itu mesti potong? Juga dari ayat dan dari hadis, sehingga diberi nama hari nahar, hari leher. Jadi sembelihan itu diatur bukan hanya mati binatang, tapi juga proses binatang itu mati ketika disembelih. Binatang yang disembelih kita boleh makan ketika sudah mati. Mana beda dengan binatang ipok lilumo mati mandua su'u maso. Tidak dapat jauh mandua mangat. Hotel urun tagun mandua mangat. Yang mupok motor pimangat kita gun mati. Dengan yang disembelih pun enak dimasak. Yang satu halal dimakan, yang satu tidak halal dimakan. Ini menunjukkan prosesnya penting. Lah harta yang penting ke mati, ke puri si le risinya ke mangat mati, mai pak le motor ke mati, si pupat beda, asoi semangat. Tidak boleh.
sama seperti saya sebutkan minggu yang lalu, disembelih oleh orang Islam, di lehernya pakai pisau, keluar darah lalu mati. Disembelih oleh orang kafir, di lehernya pakai pisau, keluar darah, mati. Yang satu boleh makan, yang satu lagi tidak boleh makan. Padahal dua-dua sembelih, pakai pisau atau pakai parang, dua-dua di leher, dua-dua keluar darah, tapi pelakunya berbeda, bukan orang-orang Muslim. Maka di sini Allah larang. Allah larang. Maksud dah kelek tanya. Kan minta fikir pak je kelarang. Mami minta fikir, memang hendak fikir katanya ya. Tahu Allah itu. Baik tak fikir yang hendak fikir. Walaupun setelah kita fikir atau setelah fikir-fikir sama juga ya, disembelih sama tangan orang itu mati. Sembelih orang Islam mati kan perut. Sama itulah je. Tapi Allah telah membatasi, kita tidak boleh makan makanan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Dan menyebut nama Allah maksudnya adalah orang mukmin. Ada orang kafir, ukun bismillah roh deh, roh gaknya ngetanya, katanya baru ikra. Bismillah tapi dia kafir, di luar mukmin, juga tidak boleh makan. Inilah maksudnya syariah. Syariah apa yang Allah atur, sami'na wa ata'na, kita patuh dan kita mengikutinya. Wa huwa iraqatid dami wa dzabhil qarabin liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yakni menyebut nama Allah inda dzabhiha. Sunat, nanti ayatnya dijelaskan bab hukum fiqih menyo dalam ayat tafsir, hana tinjau dari segi wajibkah sunatkah. Pokoknya perintah Allah manakala menyembelih inda dzabhiha wa nahriha, baik menyembelih biasa silu mau mak megang atau menyembelih kurban. Arti menyembelih ini ada dua momen. Pertama menyembelih momen kategori. Yang kedua menyembelih biasa saja, sia megang, sia urung pesta, macam-macam. Baik menyembelih karena akikah, karena kurban, atau menyembelih di luar dua itu, menyembelih biasa saja, Allah perintahkan dia itu samaha, menyebut nama Allah. Dalam hukum fiqih nanti dibahas. Inda Syafi'i yaitu sunat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang penting yang sembelihnya orang Islam. Menurut Hambali wajib mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, di samping juga wajib orang Islam. Maka orang yang bukan Islam walau bismillah itu tidak boleh kita makan. Jadi itu dibahas dalam fikih, tidak dalam tafsir ini. Bahimatul an'am, kenapa disebut bahimah binatang itu juga dikaitkan wa qayyada bil an'am, bukan hanya disebut bahimah kan hanya binatang, bahkan majemukkan bahimatul an'am, geganding bahasa bahimah dengan an'am, jid bahimatul an'am li anna ma siwaha, karena selain dari binatang itu la yajuzu zabhuhu, tidak boleh dan tidak dihitung sebagai sembelihan kurban. Selain binatang yang sudah dijelaskan di dalam hadis, yaitu al-badanah unta, al-bakar lembu, wal ghanam dan kambing. Selain itu bukan namanya bahimatul an'am, tapi namanya adalah bahimah semua, binatang, flora atau fauna, ya hewan. Bahimah, tapi menyoka an'am hanya karena makna khusus, yaitu binatang yang dipelihara 4 kaki, dan binatang itu memiliki nilai yang besar. Walau wa injaza akaluhu, ketika binatang lain tidak dikurban, tidak dinamakan al-an'am, bahimatul an'am, bukan berarti tidak boleh makan, boleh juga makan.
Di sinilah berpegang Imam Hanafi ketika mengatakan bahwa kalaulah orang sudah tidak mampu, hana sapuna mano, hana sapuna kameng, hana lumo, hana unta, maka silakan sembelih binatang yang boleh makan saja. Tapi bukan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur tidak terhitung kurban, yang makan tetap boleh. Jadi boleh dimakan, tetapi selain dari binatang yang tersebut yang telah dibatasi dalam hadis, yaitu waqayyada bil an'am, dibatasi harus dia itu unta, lembu dan kambing, sedangkan kerbau itu kias mustawi kepada lembu, yang lainnya tidaklah dinamakan binatang sembelihan kurban. Qauluhu, lalu Allah melanjutkan firman-Nya, fa ilahukum ilahu wahid, yakni sammu ala dzabhi ismillahi wahdah, sebutlah bismillahirrahmanirrahim saat kamu menyembelih atas nama Allah yang esa. Karena orang-orang musyrik dulu menyembelih dengan Lata, Uzza dan nama-nama berhala. Jadi mereka menyembelih dengan nama berhala, sedangkan kita mesti menyembelih atas nama Allah dan karena Allah. Fa inna ilahakum ilahu wahid, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Falahu aslimu, yakni akhlisu, kepadanya lah kita diperintahkan untuk berserah diri. Cara berserah diri pada saat kita berkurban itu, pertama akhlasu, kita ikhlas. Karena itu pengorbanan, korban sabuh kambing ikhlas, korban lembu ikhlas, korban unta ikhlas. Maka orang Islam itu menjadikan penyembelihan itu sebagai media ikhlas. Ana hitung-hitung lagi, teteng legop, mana kambing kamu kurban, yang berarti ikhlas. Bek sampai tak pegah bagok minta yang tan, ana itu kaita kambing baru sabo. Ya, maksudnya kau kabe, kaita peng 2 juta, yang berarti kan akhlasu. Seolah-olah ke Allah kacau pulang ke gede sabah kameng si hana mu pule ku pegah 2 juta rupiah si kurban pegah namu 6 juta kacau pulang ke gede nya menyo hana ikhlas. Adik tanya kena lagi nanti tantang kacau pulang ke dia, aduh munyet-munyet menang kira-kira. Jadi akhlasu ikhlas. Tapi banding dengan ikhlas Nabi Allah Ibrahim Ismail, tak banding-banding. Tanya kambing yusi 2,5 atau 3 juta rupiah, ya katakanlah 5 juta. Nabi Allah Ibrahim anu yusi hana pernah menolak, menanda banding. Walaupun pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim tidak jadi memotong anak, bukan tidak jadi motong, Allah ganti. Wa fadainahu bidzibahin azim, ganti oleh Allah yang gekoh oleh Nabi Allah Ibrahim, tetap Ismail anaknya. Tapi ketika dia lihat ternyata Allah menggantikan dengan kambing, ya, wa fadainahu bidzibahin azim, nyan mukjizat yang gebi ke Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Itanyo hana tanyan bentuk tak lakukan katun na pun terus menggantong kami kan anu di situ. Yang kedua banyak tes-tesnya je syariat yang ditujukan khususan spesial kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail sebagai ujian. Inna hadzal lahwal balaul mubin. Itanyo hana giat tes-tes manan, hana giat tes-tes, hana pi perintah Allah Taala kepada katanyo, hai umat Nabi Muhammad, karena Nabi Allah Ibrahim dan Ismail long yusi anu lalu long ganto ngan kibas kameng igata ci lagi nya ju ci ju tenang mentah je long ganto nyan hana perintah pah ta siana anu yang betul kan kameng, karena kitanya ke rasul dan hana perintahkan bak kitanya wayan tanya syariat Nabi Muhammad. Jadi tak ikuti syariat yang kage perintahkan pada kitanya, cuman untuk menjadi
komparatif, perbandingan semata. Lah idanya taboh kameng tu saat Nabiullah Ibrahim anu gugutia dan bersedia, dua-duanya bersedia, anak bersedia tahan disembelih, ayahnya bersedia menyembelih. Nyamanan terlalu kecil lah ujian kita dibanding dengan ujian Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail. Jadi falahu aslimu, maka kepada Allah engkau berserah diri. Akhlasu wa inqadu, dan patuh kepada perintah Allah, patuh dengan apa yang disuruh sembelih, binatang sudah ditentukan, dan patuh juga dengan waktu kapan disuruh sembelih. Jadi inilah syariat, ada ketentuan barang yang disembelih, ada ketentuan waktu yang disembelih. Tidak boleh mendahului limit, juga tidak boleh melampaui limit. Agak cerita pun sih. Alah pun menceh untuk urang raya haji, noi tak sia kan sama sih, kan pajoh sih, untuk kan pajoh sih. Tidak, karena itu waktu sebagai ketentuan. Lagi sembahyang maghrib, ngalah maghrib hanya sembahyang maghrib. Walaupun bak tak fikir-fikir lagi tanya bupat beda dah sembahyang buka maghrib dengan galam maghrib. Di tengah 6 je dah sembahyang lewat nahor dan nak jam kan sama hati kan ke Allah hati hanggetu Allah karena sudah dibuat ketentuan. Wa ati'u, dan kita taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk taat dalam hal menyembelih ini. Wa basyiril mukhbitin, Allah tutup ayat ini, dan hai Muhammad sampaikan kepada umatmu bahwa kabar gembira itu untuk orang-orang mukhbitin. Mukhbitin di sini diterjemahkan oleh Ibnu Abbas. Apa itu mukhbitin? Yaitu al-mutawadhi'ina, yang disebut merendah kepada Allah, kageyu oleh Allah. Kageyu tak pubut, hana lawan, hana interupsi, dan tidak ada debat, apalagi counter, tidak mengcounter perintah Allah.